kerukunan ngangkat wong Esatere jadi bupati biarpun sebelumnya Morandoko itu galak tapi meninggalkan bekas yang baik, guyup rukun, dituturi nggih Mas, nggih, dan dilaksanakan. Jadi jangan rasane iki sedulur enek unden-unden elang-elangan do biji ora apa-apa timbang ngubrai tatanan. Usir anak ngerusak kok mbok openi, anak wong liya mbok openi. Kalau saya sekarang yang ngesane dulur sing pirang-pirang iki ora kena ditoto sing krene yo ndak apa-apa, tapi yo aja saenake dhewe. Tetap enek sing ngene kalau di organisasi namanya Dewan Pertimbangan itu jangan ngomong-ngomong ya, sehingga kita bisa dikatakan seksuro gitu. Dimana Esaterate ini ada satu didikan matan, kalau kamu pindah satu daerah tolong kembangkan Esaterate. Yang ditangkap itu pencak silat tok, yang dimaksud kembangkan Esaterate itu pas sedulurannya ala Esaterate yang selalu menghargai apa yang ada, dimana Esaterate ini berpijak pas seduluran yang tidak melihat siapa kamu, siapa saya, latar belakangmu apa, yang adalah saya saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Ini Esaterate. Nah dari situ Esaterate mulai sombong. Wah, itu apel besar, bolone oke, itu tanpa sadar. Jadi kalau kita tidak hati-hati tanpa sadar kita hati sombong. Mengapa saya kata Mas Imam? Karena Mas Imam dari lahirnya Mas Imam itu lahir-lahirlah kita ini. Saya jadi anak Esaterate, ketua umumnya Pak Sutomo Mangkujoyo. Beliau menasihati saya yang masih saya ingat sampai sekarang dan saya terbit. Saya pernah jam 11 malam didodok. Saya buka loh Pak Tomo, wonten nopo Pak dalu-dalu. Oh ya wes gak apa-apa, ya wes ya. Ya penasaran saya. Besoknya saya ngadep, wonten nopo Pak dalune, guyu deh. Kowe nesu mboten. Ya wong Esaterate ngono kuwi nek ditekani dulure ora nesu. Ini semua saya siarkan. Ini nasihat Pak Tomo Mangkujoyo. Tapi fenomena ini yang terjadi, saya terima kasih. Esaterate bukan organisasi yang tersurat, tapi organisasi yang tersirat. Kalau Esaterate peguron itu pasti punya catatan-catatan. Ilmunya catatan-catatan, ada kata ilmu lahiriah, ada gelaran pencak silatnya. Tapi Esaterate tidak. Esaterate itu sudah diajarkan ya kamu ngembangkan. Kui bener salah ya salahmu, karena kita menganut jadi wong iki aja landhep dengkul. Maksudnya jadi orang Esa itu sing cerdas. Semua ajaran Esaterate baik senam jurus itu penuh logika. Tidak asal aku nomoku kau ayo sini. Ini salah satu contohnya. Karena didikan Esaterate ini lahiriah dan batinnya profesional dan ideal. Idealnya biasa, rohnya Esa itu di idealisme. Rohnya Esaterate itu justru di dalam ilmu batiniahnya. Jadi kalau memikirkan Esaterate seluruh Indonesia, kalau orang memahami sebetulnya seneng antik. Mikir Esaterate sebetulnya mikir Indonesia, Mas. Latar belakangnya berbeda-beda.
sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, watak sifate ekonomi beda-beda, enek sing jenderal, enek sing prajurit, enek pegawai tinggi, enek pegawai rendah, enek sing pedagang, enek sing tukang golek untung rokok. Kalau saya di Madiun itu alasan lain, sugeng siang mas, tukang golek untung rokok itu apa itu bukan orang aja, ya harus kita hormati. Dengan fenomena yang macam-macam, jangan kaget Desa juga macam-macam. Tapi bagaimana ketua-ketua ini arif dan bijak di dalam menyikapi ini? Saya setuju sekali. Cara menyikapinya bagaimana? Sering berkumpul untuk saling silaturahmi. Syarbatat yang sekarang saya luncurkan ini suratnya ada. Yang isinya adalah ajaran Satrate ini loh. Yang pokok ajaran Satrate ada 6 jurus. Jadi tadi saya katakan Belati Toya itu tambahan aja. Satrate itu permainan tangan kosong. Satrate main karo apa ini? Tuh itu ilmu sokon di ngarang dewi. Yang bener Satrate permainannya tangan kosong. Karena Satrate sebetulnya tidak menggunakan ini, menggunakan ilmu ngurut tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Meluluhkan orang itu tidak perlu dengan tangan tabu, tangan ini sampai ngampung tabu, tapi dengan omongan minggir. Gak keplai, nah itu omongannya tukang beca. Jadi mau jadi orang Satrate sebetulnya kalau ini harus tahu. Itu minggir itu, mau seorang ngerti. Oh ya mas, itu karena getaran dari batin ini yang hantam mereka. Kalau ada yang prestasi Satrate harus siap. Karena prestasi itu kaitannya dengan penghargaan. Nah Satrate itu sementara ini seperti adik-adik ini hanya adanya piagam, piala. Nah fenomena sekarang itu tidak begitu. Nek sing dadi juara ya dihargai. Raketang mong serepes rong repes, iki nggo jole tuku bobok. Ini yang ada fenomena ini. Karena alam ini selalu berkembang, organisasi ini berkembang. Tidak bisa Satrate pada ini zaman tahun 5 kudu podo ini tidak sama. Itu dulu Mas Semangat itu kan dulu, sekarang gitu. Jadi situasi kondisi sekarang ini bagaimana harus kita tangkap. Maka saya mengeluarkan buku Guru Sejati. Guru sejati itu bukan manusia. Sebetulnya Satrate itu kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan Maha Esa Allah SWT itu kuat. Jadi kumpulannya wong-wong sing ngerti aturan-aturan, ora gegeran. Enek ladan bingung. Kuwi nek Satrate podo ora metu wis metu wae tak lapore ketua umum. Mas niki tokne ae nyapa mumet-mumet ngurusi. Wis ora oleh bayar, kesel, enek mung kari bare golek seneng dadak dirusui. Kan gitu. Tapi sebetulnya ya, kita mendapatkan di Satrate itu jauh lebih. Kita minimal jadi kendel, di lingkungan jadi disegani, perilaku kita menjadi dihormati, dilarang regane. Yang kita dapatkan itu. Jadi dia Satrate aja golek duwe, emang ajarannya orang golek duwe kok. Makanya Satrate ngedekne koperasi, empes kok. Ya mau ngomong kok. Satrate suge-suge, ya pinter-pinter, tapi medit. Saya telah dididik
bagaimana kita diperlukan oleh orang itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkecimpung, kita menjadi orang yang diperlukan. Ibaratnya tanpa saya itu tidak akan jalan. Satu-satunya jalan saya mengambil orang itu. Itulah saya. Jadi saya menggeluti Satrati ini, fenomena yang diajarkan itu saya tekuni. Memang saya belajar mulai tahun 59. Saya mulai bertanding tahun 61, saya disahkan 63. Tapi setelah keluar SMA, saya sekitar tahun 66 dan 67, saya ingin menggeluti apa yang dipelajari oleh almarhum Mas Imam. Saya kesetrum itu hari 63 karena saya bersikeras saya minimal akan berpuasa 100 hari. Siapa Tarmadi yang sebenarnya, di mana letak kelebihan kekurangannya, saya ingin tahu. Kemudian saya tidak tahu dari ujung mana, tahu-tahu saya kesetrum sampai baratnya semaput, saya digotong, kita ke Mas Imam. Terus beliau bertanya, ada apa Dik? Oh, saya kesetrum Mas, domain ini. Setelah beliau tahu saya disuruh makan, diambil makanan, saya tidak mau. Sampai 3 kali saya diancam, kalau tidak mau makan belum di rong dinongka wedan, makan aja di bagian wedan. Ini pernah. Tapi hikmahnya ada. Saya tahu persis kelebihan saya, kekurangan saya, dan bagaimana saya menutup kekurangan ini. Bilang kan tidak bisa, itu ciri wanti ginomati. Manusia itu selalu membawa ciri khas dirinya sendiri, tapi ditutup pisau. Saya tahu bagaimana saya punya kelebihan dan bagaimana saya punya kekurangan. Tapi beliau berpesan, jangan gampang-gampang menggunakan kelebihan ini kalau memang tidak terpaksa. Saya kan ya. Belum. Kemudian saya mengikuti jejak beliau. Pada suatu saat dia bertanya, Dek Maji, apa mau mengikuti jejak saya? Saya katakan iya. Om guru, iya. Beliau nyesem. Loh, apa? Kalau saya mengatakan jangan, karena Dek Maji, imam seimam, punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Ibaratnya saya tidak akan nikah, Dek Maji kan pengen nikah. Nek pengen nikah, boleh sangune urip. Siti wanti ini boleh sangune pati, silakan. Saya nangkap. Mulai itulah saya ngelibak. Carane golek duwe nggo ngopeni anak bojo. Tinggalkan itu golek sangone pati. Saya tinggalkan. Saya sudah belajar bahasa ora tegas, akhirnya larangannya tak tangan. Saya punya ilmu gunting, nek tak kampleng wong mesti gelenteran. Apa larangannya saya hilangkan. Semua apa yang ada saya hilangkan. Almarhum hanya mesem. Karena ini ngeregeti. Orang yang tak ngeregeti hati adalah orang yang jujur. Orang jujur itu apa adanya. Berlahir utusan batin, apa yang saya omongkan itu tumus dalam hati saya. Tidak saya ngomongkan, tapi itu tidak kata hatinya. Ini tidak akan bisa.
Ini yang saya jalankan, dan ini bertahun-tahun, tidak hanya seminggu 2 minggu. Karena saya berangkat dari orang dasar. Bapak saya pegawai golongan 1A, ibu saya dolanan di pasar. Tapi saya memberontak, apakah saya harus begini ya Allah? Saya harus bisa. Sejahtera itu bina saya. Ini yang ada. Tapi saya mendapatkan banyak hal di sejahtera itu. Di mana falsafah mengatakan manusia dapat dihancurkan, dimatikan, tapi tidak dapat dikalahkan. Ini maksudnya kita berjuang sampai kapanpun. Kalau belum kembali itu pertiwi, saya akan kejar itu. Wajib kita seorang laki-laki golek sangune urip, ngopeni anak bojo, golek sangune pati, kita siap dipanggil Allah SWT. Ini harus imbang, tidak bisa. Nah, bagaimana saya ditawar oleh orang-orang? Selamanya saya tidak pernah pekerjaan itu minta, semua ditawari. Mulai saya kerja di Korem, di rumah diparani, Dek, puro nyambut damel, saya selalu akan bilang ya, sambuti dan Korem. Tapi satu saat saya minta, itu malah diyani, tapi akhirnya orang diyani. Saudara, saya mau bekerja di LLDR. Oh gitu, lamarnya buat nanti sebenarnya ngadet. Tapi ada panggilan. Sebenarnya aku orang ngadet, orang dipanggil-panggil. Aku datang. Pak kok mboten dipanggil-panggil napa? Anu. Non sewu mawon. Mboten sida, supaya mboten sida pun tinggeni si A. Si A napa kok saged langsung betul Mas Imam kok belum mboten wani. Nah, itu saya ndak gelo. Berarti saya harusnya belum nyiapkan. Mulailah saya tirakat, mulailah saya berbagai dengan masyarakat. Satu saat saya dipanggil oleh Ketua IPSI Jawa Timur. Saya ditanya, "Wih sambut gawe Par?" "Dereng Pak." "Ya sambut gawe karo aku gelem." Akhirnya saya berada di Buasakan di Madrid. Jadi saya ini bekerja bukan dari orang yang saya terlatih, tapi saya didikan saya. Kemudian setelah berjalan satu saat, karena saya ya katakan itu orang bekerja, saya menggunakan ilmu esa. Bicaranya tarmadi itu diperhatikan. Saya bekerja di luar batas. Wayai leren aku kerja, wayai kerja aku luwe kerja. Maka saya mengatakan, orang hidup itu jangan meninggalkan kejujuran. Jujur itu harus bisa, biarpun tidak akan bisa orang itu 100% tidak bisa. Pasti opone wong lanang enek ngabusine. Oleh bayar diselempit nih, bagus kok sak ini Mas, panjang samono, diselempit dia diselempit nih. Apapun yang mana bisa dipelajari. Untuk dia tidak sombong karena menjadi seorang kata mengatakan apa-apa, ada satu tuntunan yang mengatakan kamu jangan sok nuntut. Biarpun kamu bekerja biasa terlatih Muhammad banting tuang ini, tidak mikir siang, tidak mikir malam, biarpun tidak bayar, jangan sampai saudara sekalian menggerutu, karena itu hubungannya dengan akhlak. Akhlak itu hubungannya dengan Allah SWT. Kalau kita bekerja di terlatih macam terlatih amal dengan lillahi ta'ala, yang nilai itu bukan manusia, yang nilai itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT itu.
itu pasti. Dan yang terakhir saya pesan, jangan sok mengenal menyerah kamu nyadar. Sampai kapanpun akan saya kerjakan. Saya menjadi penjudi, biarpun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Saya sebagai pekerjaan ini, bagaimana tujuan saya, semua orang masuk ke sini, apa keinginannya saya bisa, saya usaha, tapi ojo ngapusi, sama aja memusuhi dirinya sendiri. Jangan ngapusi. Ini fenomena ini harus kita ketahui. Jadi kumpulan kita ini adalah kumpulan orang-orang yang seneng. Jangan kumpulan ngerasani kono kene nggak gunane. Itu loh. Menghadapi masalahmu apa? Ini lah kowe yo gane ngurusi masalah uang, lah kowe dirusi emoh. Nek mau dirusi aja ngurusi masalah uang. Kok gitu? Kita kan didik, lambang kita itu ada istilahnya, kalau halus ada hukum kelipat, tapi hukum karma. Kita itu dididik pasti akan dibalas. Apa nek saiki? Pasurno itu, wah ape diantemi, ya dirokok wae dhewe, ya diantemi gendi karo kancane. Ini fenomena yang ada sekarang itu tidak nunggu, dasar segitu aja. Makanya hati-hati, saya mengatakan ojo sok milik gendong lagi. Sak bejo-bejane wong sing lali, isih bejo wong sing eling lan pas foto. Maka buku yang saya terbitkan, guru yang tidak akan ngapusi itu hanya alam. Nek mendung wa hujan. Lho kok kasih Tuhan di meskipun kali Edi Asmanto delay, tapi hujan tetap hujan. Ini hanya oleh saja, tidak bisa dihilangi. Dan kalau saya katakan guru yang ya katakan tidak akan ngapusi, yang guru katakan guru sejati, itu hanya alam. Kalau saudara bisa membaca tanda alam, hebat itu. Ngalami perasaan, tahu gak saya budal. Enggak jam rolas aku budal, telepon, tit, aku rada awan, mohon maaf. Karena saya merasa bahwa kan saya terhadang. Nek aku budal, aku tabrakan gitu. Aku ra budal. Nah, itu dimiliki orang-orang kuno dulu. Biasa terapi komplit, secara itu pencak, jenuh. Tapi entah itu bagi saya, karena saya menyenangi lahir dari itu satu pemandangan, satu ya katakan itu saya memang seneng. Seneng ya sudah, datang saya didik seneng kok. Itulah saudara sekalian, saya matur nuwun. Ini lah yang belajar di luar rata-rata sebetulnya belajar itu belajar sombong, ya, belajar buat orang tegas tuh, tanpa sadar dia sombong. Wah, biasa rata biasa lali nek enek dirine titi wancine mati kalah kontak ya dibaca wong rata biasa, mesti terbiasa. Suatu ilmu yang keluar dari jalurnya Allah SWT kita mesti timbul ada kesombongan itu yang ada. Dan yang kedua, dik mbonggo opo zaman ini, zaman kenaro dadi panglima, zaman ini mung dadi benteng ngono. Dibuat cerdas, titiwancene ya cerdas. Maka Satrati hanya mengandalkan keluhuran budi. Itulah yang jadi Satrati. Jadi kumpul ini seneng. Jadi itulah saudara sekalian, kembali lagi, kalau saya tidak sempat pamit, saya mohon pamit. Besok saya kembali lagi ke daerah asal saya.